I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, masih sambungan dari video sebelumnya, yaitu di video aku di channel aku nih tentang jaringan hewan part 3, itu jaringan otot. Yang ke-1 keren banget, yang kedua mantap, yang ketiga sekarang. Dan seperti biasa, nanti kalian akan menyimpan satu informasi saja dari semua tayangan yang ada di video ini di kolom komentar kamu. So, have fun dari awal sampai akhir. Tapi sebelumnya, let's focus first. Have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Remember how you held me then? Now you got me reaching out. And do you see you got me falling in more times than I can get out. Down in the deep of my mind, I call for you and you're always inside. Dan jawabannya adalah congratulations, memuaskannya ya. Dan sudah mulai fokus dong. Sini kita masuk ya ke konsep. Jaringan otot dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jaringan otot polos. Ini polos ya, wajah kita polos ya, masih belum banyak dosa ya. Polos. Oke. Yang kedua itu adalah jaringan otot lurik. Sudah mulai terkontaminasi. Lurik ya, karena lurik itu kan bergaris kayak bercorak gitu ya, ada motif-motifnya. Kemudian satu lagi ada otot jantung gitu ya. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Otot polos itu memiliki bentuk sel yang unik, yaitu seperti kelopak mata ya. Tapi itu selnya satu sel. Jadi dia berbentuk gelendong disebutnya ya, kayak kelopak mata kita. Jadi kalau lihat kelopak mata kita terus ada pupilnya di situ, itu tuh kayak bentuk otot polos di situ ya. Dan dia itu memiliki satu inti saja di tengah jumlahnya gitu ya. Nah, satu inti di tengah, jadi kayak mata aja banget, kayak inti sel kan di tengah, itu adalah inti sel dari otot polos ya. Kemudian cara kerjanya di luar kesadaran kita, jadi tanpa disadari, kita lagi tidur pun dia tetap bekerja, dia tetap berkontraksi otot ya, bekerja. Kemudian kerjanya sangat lambat, bekerjanya sangat lambat gitu ya. Tadi apa? Di luar kesadaran. Dan contohnya misalnya ada pada organ organ dalam kita ya, kayak selain jantung dan selain rangka. Selain jantung dan rangka, berarti apa aja, ada ginjal, ada usus. Pada dasarnya dia bekerja setiap saat kan ya, dan tidak disadari. Istilah tidak sadar itu disebutnya adalah involuntar atau tidak disadari. Invertebrata tidak bertulang belakang gitu kan ya. Kalau involuntar tidak sadar, itu adalah sifat dari jaringan otot pertama, yaitu otot apa? Polos.
Yang kedua adalah otot lurik. Berbeda dengan bentuk dari siapa tadi? Otot polos, dia bentuknya silinder. Jadi kayak ya ini bentuk-bentuknya silinder gitu ya. Jadi berupa saluran-saluran memanjang, kemudian dia memiliki inti yang banyak di tepinya. Jadi jumlah nukleusnya banyak di tepi. Kalau tadi satu di tengah, gitu kan ya. Kalau yang sekarang banyak di tepi. Cara kerjanya pun, kalau tadi involunter, maka sekarang innya dibuang. Jadi apa? Volunteer, di bawah kesadaran, berada pada semua rangka tubuh kita karena bagian dari sistem gerak. Jadi kalau kita nanti akan bahas sistem gerak itu ada rangka, tulang, dan otot, maka ototnya hanya otot lurik, bukan otot polos gitu kan ya. Jadi dia sifatnya bekerja dengan cepat tapi mudah lelah gitu. Kita kan kalau kerja terus lelah nggak? Lelah, tapi cepat kerjanya. Tapi kalau tadi kan aku bilang kalau yang otot polos itu lambat ya, tapi dia tidak lelah gitu, tidak mudah lelah gitu kan ya. Lambat, tidak lelah, cepat, mudah lelah. Itu perbedaan antara volunteer dan involunteer pada otot polos dan otot lurik. Dan tempatnya ada di mana? Berada di semua sistem rangka kita. Oke, dan untuk yang terakhir, jaringan ototnya adalah otot. Kalau ada yang mau body knowledge-nya ini ya, sarang heo, otot jantung, bolehlah body knowledge-nya bebas ya. Yang penting ingat. Nah, otot jantung itu memiliki irisan antara sifat dari otot polos sama otot lurik gitu kan ya. Kalau dilihat dari bentuknya, dia mirip otot apa? Keren, otot lurik. Sama-sama apa? Silinder. Ada garis-garisnya gitu ya, ada polanya, tapi bedanya kalau otot jantung itu silindernya bercabang gitu, ada cabang-cabangnya gitu di bagian selnya, seperti yang kita lihat di sini nih, ada cabang-cabangnya. Nanti kita juga akan membandingkan antara otot polos, otot lurik sama otot jantung itu seperti apa gitu ya, strukturnya secara detail, disandingkan semuanya. Kemudian cara kerjanya mirip dengan otot polos, itu apa? Involuntar, tidak disadari. Kamu sadar nggak jantung kamu bergerak? Kamu nggak yang ngegerakin jantung? Kayak misalkan kita mau nulis ya, aku pengen nulis, kita ngegerakin tangan kita ngambil pensil, menggerakkan, itu kan sadar ya, itu namanya voluntar. Tapi kalau jantung, kita lagi tidur, kerja nggak jantung? Kebayang kalau jantung kita nggak kerja sepersekian detik aja udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya nggak sih? Jadi itu sifat dari otot jantung, sama dengan usus kita, sama dengan ginjal kita, involuntar. Diulang ya dari awal, intinya, jumlah intinya itu antara 1, 2, 3 atau 4 paling banyak. Cuman kalau yang 3 dan 4 itu jarang jumlahnya. Jadi antara 1, 2 dan posisinya di tengah. Kalau kita bandingin dari awal ya, misalkan di sini kita punya tabel nih. Kita punya tabel, ada otot pertama otot polos, kemudian posisi kedua otot lurik, posisi ketiga otot jantung. Bentuknya misalnya karakternya berarti di sini apa? Gelendong, ya nggak? Silinder bercabang, gampang kan? Kemudian jumlah dan letak inti, 1 di tengah, ya nggak? Kemudian ada banyak di tepi, 1, 2, 3 atau 4 di mana? Di tengah. Tapi yang paling banyak adalah 1 dan 2. Cara kerja involuntar, voluntar, involuntar, gampang kan? Jadi kita ngapalinnya berdasarkan letak pada tabel. Kemudian yang terakhir contoh otot polos di mana? Selain rangka dan jantung. Berarti otot lurik rangka, kemudian otot jantung. Yang kalian dapat dari tayangan tadi, dan tulis juga di kolom komentar apakah Anda sudah paham atau belum. And see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.